Lailatul Qadar. Teman-teman, kita masuk ke pengajian yang keempat ini berkaitan dengan keutamaan Lailatul Qadar dan kapan biasanya itu datang pada bulan Ramadan. Istahabu talabu Lailatul Qadar, disunnahkan untuk mencari Lailatul Qadar li'annaha lailatun syarifatun mubarakatun mu'azzamun mufaddalatun, karena Lailatul Qadar itu merupakan malam yang agung, yang mulia, yang penuh berkah, yang diagungkan oleh Allah dan penuh fadilah. Turja ijabatud du'a fiha. Turja diharapkan, ya. Ini optimis, ya. Turja diharapkan. Ijabatud du'a, diterimanya doa, fiha di dalam Lailatul Qadar, wa hiya afdalul layali hatta lailatul jum'ati. Lailatul Qadar itu merupakan malam yang paling utama, bahkan melebihi juga malam Jumat. Qala ta'ala, Allah firman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, kata Allah, lebih bagus daripada 1000 bulan. Artinya qiyamuha wal amalu fiha khairum minal amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Artinya menegakkan, ya, menghidupkan Lailatul Qadar dan melakukan satu amal kebaikan di dalam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada amal-amal kebaikan di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qama Lailatul Qadri ini, ya, imanan wa tisaban, barang siapa yang mengisi malam Lailatul Qadar imanan, karena iman, wahtisaban, karena berharap, menghitung-hitung, berharap-harap akan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka diampuni lahu bagi man ma apa taqaddama, yang telah lalu dari ma min dambi, dari dosanya man. Wa Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Nabi bersabda, kana, ada Nabi, idza dakhala al-asrah, jika masuk pada 10 al-awakhirah, yang terakhir, masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Ahyal laila, Nabi menghidupkan al-laila, 10 malam itu, ayaqadah lahu, dan membangunkan juga keluarganya. Jadi tidak salat sendirian, tidak ngaji sendirian di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi juga Nabi itu menyemangati, membangkitkan, ya, juga mengajak keluarganya itu untuk juga melaksanakan kebaikan-kebaikan di 10 malam terakhir Ramadan itu. Wasyadda al-mi'zarah, dan apa, ya, wasyadda itu, ya, mengetatkan al-mi'zarah, sarung, i'tazal an-nisa, ya, menjauhi an-nisa, istri-istri beliau. Wali Ahmad wa Muslim, menurut hadis Imam Ahmad dan Muslim, kana ada Nabi yajtahidu fil asril awakhiri, bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairiha, yang Nabi tidak pernah bersungguh-sungguh seperti itu, fi ghairiha, di selain bulan Ramadan, di selain 10 akhir bulan Ramadan. Wahia dan ia ini kembali kepada Lailatul Qadar, mukhtassatun, dikhususkan, bil asril awakhiri, di 10 terakhir, fil layalil witri min Ramadan, di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Nah, ini, ya. Ini ada penjelasan bahwasanya Lailatul Qadar itu datang pada 10 terakhir bulan Ramadan dengan taksis, penghususan, kapan? Pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Liqauli, ini dasarnya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, iltamisuha, carilah, dapatkan, ha akan Lailatul Qadar, fil asril awakhiri, di 10 akhir bulan Ramadan, min syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi kulli watrin, dalam malam-malam yang ganjil. Fi kulli witrin, dalam malam-malam yang ganjil. Ini petunjuk pertama bagi kita yang hendak mencari bulan yang hendak mencari malam Lailatul Qadar. Wa arjahul aqwali, paling kuatnya pendapat indal ulama, menurut para ulama, anna, sesungguhnya Lailatul Qadar fi lailatis sabi'i wal isrin, ini lebih mengkerucut lagi,
lebih mengkerucut lagi tentang waktu, tentang timing datangnya bulan Ramadan. Kalau datangnya malam Lailatul Qadar. Kalau tadi itu 10 akhir dari bulan Ramadan dan di waktu-waktu ganjil, di malam-malam ganjil. Kalau sekarang arjaul aqwal, pendapat yang paling kuat dari pandangan para ulama itu ternyata malam Lailatul Qadar itu jatuh fi lailatis sabi wal isrin min Ramadan, jatuh pada malam 27. Ini dasarnya. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata sahabat Ubay bin Ka'ab, wallahi, sungguh demi Allah, ini bersumpah ini, wallahi, sungguh demi Allah, laqad alima Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu merupakan khadim Rasulullah, sahibus sayri Rasulillah, teman perjalanan Rasulullah. Laqad alima Ibnu Mas'ud, sungguh tahu Ibnu Mas'ud, anna sesungguhnya Lailatul Qadar fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa anna dan sesungguhnya Lailatul Qadar fi lailatis sab'in wa isrin, jatuh pada malam 27. Ini sudah bersumpah ini Ubay bin Ka'ab ini, wallahi, ini ahli Al-Qur'an ini. Wallahi, demi Allah, Ibnu Mas'ud itu sudah tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Taunya dari mana? Jelas dari Rasulullah SAW. Lakin kariha ayyukhbirakum fatatakkaluha ittakalayat takilu fatatakiluha, ya itu ya. Walakin akan tetapi kariha, tidak suka Ibnu Mas'ud, ayyukhbirakum, memberikan kabar tentang itu kum kepada kalian. Kenapa kok tidak suka? Fatatakilu, takut kalian itu hanya menggantungkan, berfokus kepada malam 27 untuk melakukan kebaikan-kebaikan, begitu. Nah, sekarang kan persoalan sudah pada tahu ini. pada tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud itu sudah betul-betul tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Ini gimana ini? Apa kita tidak khawatir akan fatatakilu, hanya memfokuskan kebaikan ya, amal-amal tarawih, amal tadarus, amal qiyamul lail pada malam 27. Suatu hal yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud, sehingga beliau itu tidak memberikan kabar kepada kita tentang malam ya, timing ya, malam turunnya Lailatul Qadar ini. Ya. Sudah pada tahu ini, sudah ini ya, malam 27. Wan Muawiyah, dan dari Sayyid Muawiyah, dari Tuan Muawiyah, dari sahabat Muawiyah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi Lailatul Qadar, tentang Lailatul Qadar, Lailatus sab'in wa isrin, yaitu malam 27. Ini ya, ini sudah ada dua pendapat yang menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan, pada malam 27 Ramadan. Ubay bin Ka'ab, yang kedua dari Muawiyah. Yang pertama itu adalah qaul sahabat, yang kedua itu qaul Nabi, sabda Nabi. Sekarang masih ada lagi kayaknya ini. Wa yarjihuhu qaulu Ibnu Abbas, menegaskan ya, mendukung akan tersebut qaulu Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kan turjumanil Quran ini, ahli takwil, ahli tafsir Al-Quran, luar biasa, ini termasuk ahlul bait juga. Apa kata beliau? Suratul Qadri, surat itu ya, surat Al-Qadar itu salah sunnah kalimatan, terdiri daripada 30 kata. Kalau kita hitung, surat Al-Qadar itu ada 30 kata. As-sabi'atu wal isruna fiha, adapun kalimat yang ke-27 fiha, di dalam surat Al-Qadar itu, hiya, yaitu apa? Lailatul Qadar. Jadi ini sebuah analisis berdasarkan hitungan jumlah kalimat dalam surat Al-Qadar, sekaligus tentang timing ya, atau jatuhnya Lailatul Qadar berdasarkan posisi urutan Lailatul Qadri, lafaz Lailatul Qadri dalam surat Al-Qadar itu, yang kata Ibnu Abbas itu ada pada urutan ke-27, dan ini juga menunjukkan bahwasanya ini merupakan waktu turunnya Lailatul Qadar, apa? 27
malam ke-27 di bulan Ramadan. Rawa Ahmad bi isnadin sahihin. Nah, ini dalil yang keempat tentang jatuhnya bulan Lailatul Qadar pada malam 27. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin sahihin dengan isnad ya, sanad yang sahih an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, hadisan, sebuah hadis nasuhu yang teksnya begini. Mangkana, barang siapa mutahariha, yang mencari bulan malam Lailatul Qadar, falyataharraha, maka carilah Lailatul Qadar itu lailatas sab'in wa isrin, pada malam ke-27. Au qala, atau berkata Ibnu Umar, taharruha lailatas sab'in wa isrin, carilah, telitilah, selidikilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Jadi ada 5 ya teman-teman, 5 dalil yang menopang arjahul aqwal indal ulama, yang menopang pendapat terkuat dari para ulama tentang timing datangnya malam Lailatul Qadar ini ya. Ini bisa dipegang, dijadikan pegangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam paling mulia tersebut. Amin. Amin. Wal hikmatu fi ikhfaiha. Nah, tapi semua tadi itu hanya perkiraan ya, perkiraan. Jadi Rasul tidak memastikan juga, perkiraan saja itu ya, biasanya 27. Jadi tidak bisa memastikan tiap tahun itu turun pada tanggal 27, malam 27 Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena masih ada sisa misteri. Jadi ada masih sesuatu yang disembunyikan oleh Allah tentang malam Lailatul Qadar itu, tentang timingnya. Ini buktinya. Wal hikmatu fi ikhfaiha, adapun hikmah fi ikhfaiha, di dalam menyembunyikannya, menyamarkannya Lailatul Qadar. Jadi tidak Allah kasih tahu kapan itu akan datang. Apa tujuannya, hikmahnya? Ayajtahidan nasu fi talabi, agar manusia itu bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar. Wa yajuddu fil ibadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadah, tom'an fi idrakiha, karena berharap untuk menemukan Lailatul Qadar. Kama akhfa sa'atal ijabah yaumal jum'ah, sebagaimana Allah menyembunyikan, merahasiakan saat-saat waktu ijabah pada hari Jumat. Wa ismahu al-a'zam, dan Allah juga menyamakan tentang namanya yang al-a'zam, ismul a'zam, yang paling agung, fi asma'i, dari asmaul husna. Wa ridahu fil hasanat, dan juga Allah menyamarkan apa yang diridhoi dari semua kebaikan-kebaikan, ila ghairi dzalik, dan selanjutnya. Wal mustahabbu, adapun yang disunahkan ayyad wal mu'minuna fiha, orang mukmin itu berdoa fiha, dalam Lailatul Qadar, bi ayyakula, dengan berdoa. Apa doanya kalau kita misalnya ditakdirkan bertemu dengan Lailatul Qadar? Ini doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka kepada pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Berdasarkan hadis 5 rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan Lailatul Qadar? Mada aqulu fiha, apa yang akan saya baca pada malam itu? Kuli, jawablah, katakanlah, berdoalah, kata saya Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu pemaaf, tuhibbul afwa, suka pemaafan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Tanda-tanda Lailatul Qadar, wa amma alamatuha, apa fal masyhur fiha ma dzakaru Ubay bin Ka'ab. Tanda yang paling masyhur adalah apa yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda-tandanya bahwa malam ini akan datang Lailatul Qadar? Ini, inna syamsa, sesungguhnya matahari, tatlu'u, terbit, fi sabihati yaumiha, baydaun la su'an laha,
Jadi kalau malam ini Lailatul Qadar ada misalnya ya, maka siang harinya, pagi harinya itu matahari terbit putih, kelihatannya putih. La su'an laha, tapi tidak ada cahayanya. Cahayanya ada tapi tidak terang ya, tidak panas seperti biasa. Putih matahari waktu pagi itu tanda bahwa malam harinya akan datang Lailatul Qadar. Wa fi ba'dil hadis, dalam sebagian hadis yang lain, baydaun mislut tosti, putih seperti baskom. Putih seperti baskom. Waruya aidan, diriwayatkan aidan juga anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amarata lailatul qadri, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu sesungguhnya Lailatul Qadar lailatun safiyatun baljatun, malam yang terang ya, terang benderang. Ka'anna fiha qamaran satian, seolah-olah pada waktu itu ada bulan purnama satian yang bersinar. Jadi malamnya terang, seolah-olah ada bulan yang bersinar walaupun pada waktu tidak ada bulan sama sekali. Safiatan, terang, jelas begitu. Enggak gelap-gelap gulita banget. Jadi jelas begitu, terang. Ini salah satu tanda ya keutamaannya, kemuliaan Lailatul Qadar. Sakinatan, sajatan, tenang, suasana tenang. La baradabiyah wala harra, tidak dingin dan tidak panas suasananya, cuacanya tidak panas dan juga tidak dingin, enak gitu ya. Wala yahillu likaukabin ayurma bi fiha hatta tusbiha, dan tidak boleh likaukabin bagi bintang ayurma dilempar bihi kepada setan fiha di dalam bihi dengan kaukab fiha di dalam Lailatul Qadar hatta tusbiha, sampai pagi. Jadi bintang-bintang yang biasanya digunakan oleh malaikat untuk melempar setan yang hendak mencuri berita di langit pada malam Lailatul Qadar itu tidak digunakan sampai pagi. Wa inna amaratuha, adapun amaratuha, wa inna amarataha, tandanya yang lain, anna samsa sobihataha takhruju mustawiyatan, matahari yang terbit pada pagi harinya, pada pagi hari Lailatul Qadar, tadi siang ya, pagi harinya berarti. Kalau sekarang ada malam Lailatul Qadar, berarti tadi paginya apa? Takhruju mustawiyatan, matahari itu bulat. Laisa fiha su'aun, tidak ada sinar. Bulat ya, tidak ada sinar. Tidak ada sinar yang menyengat ya. Tidak panas begitu. Mislu qamari lailatul badri, seperti bulan pada Lailatul Badar, pada bulan purnama ya. Sinarnya kuat tapi tidak panas, itu namanya syu'a, itu bundar lagi. Lahilu lisyaitani ayyakhruja, tidak boleh lisyaitani bagi setan ayyakhruja ma'aha yaumaidin, dan setan tidak boleh keluar pada malam itu. Warwiya wara Ibnu Khuzaimah min hadis Ibnu Abbas marfu'an, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas marfu'an sampai kepada Nabi nih hadisnya dari Nabi, berarti apa? Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu talqatun la harrata wala bardata, cerah, tidak panas dan juga tidak dingin. Tusbihu syamsu yaumaha hamra'an dhaifatan, tusbihu, maka menjadi asyamsu, matahari, yaumaha, pada hari Lailatul Qadar itu hamra'an dhaifatan, merah tapi lemah, jadi bercahaya tapi tidak terlalu menyengat begitu. Wali Ahmad min hadisin Ubadah, dari Ahmad dari hadis Ubadah, la harran fiha wala bardan, tidak panas dan juga tidak dingin. Wa innaha sakinatun sahiyatun, malam Lailatul Qadar itu tenang, cerah. Wa qamaruha satiun, dan bulannya, berarti ada bulan ini, satiun, bersinar terang. Wa warada fi alamatiha ahadisun minha an Jabir bin Samrah inda Abi Sufyan, dan banyak hadis-hadis tentang tanda-tanda Lailatul Qadar yang diriwayatkan dari Jabir bin Samrah inda ibni Abi Syaibah, dan dari Jabir bin Abdullah inda Ibnu Khuzaimah, dari Ibu Hurairah, Ibnu Mas'ud, dan juga lain-lainnya. Ini sebagian hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Oke, demikian dulu. Nanti kita lanjutkan kepada
ahamul ahdatsit tarikhiyah al-waqi'ati fi Ramadan, tentang apa ini teman-teman ya, peristiwa sejarah penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Semoga bermanfaat.